Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sundari. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2018, konsentrasi Public Relation. Nah, teman-teman, di sini kita bakalan membahas pembahasan yang menarik mengenai media baru dan masalah lama menggalakkan demokrasi oleh Danny Elliott dan juga Amanda Dekker. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak. Nah, teman-teman, pada abad ke-20 di Amerika Serikat, setiap orang atau siapa saja bisa menjadi jurnalisme atau jurnalistik, yaitu seseorang yang menyampaikan informasi kepada khalayak luas atau masyarakat luas dikarenakan mudahnya mengakses atau mendapatkan informasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran jurnalistik atau jurnalisme dan juga masyarakat dalam demokrasi. Yang pertama yaitu peran jurnalisme atau jurnalistik. Teman-teman mungkin sudah tahu apa itu peran dari jurnalistik atau jurnalisme itu, yaitu berperan untuk menyampaikan informasi atau isu-isu tentang suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian yaitu peran masyarakat dalam demokrasi. Nah, apa saja sih atau apa sih peran masyarakat ini dalam demokrasi? Nah, peran masyarakat dalam demokrasi ini yaitu untuk menyebarluaskan atau mencari informasi atau isu-isu di media teknologi yaitu internet. Nah, teman-teman, jadi masyarakat sangat mudah sekali untuk mencari informasi atau mendapatkan berita-berita melalui media internet ini. Nah, di mana juga masyarakat dengan mudah untuk mengeluarkan aspirasi mereka atau pendapat mereka mengenai keadaan politik pada saat itu. Kemudian di dalam materi ini mengenai internet. Nah, internet yaitu suatu penemuan yang sangat demokratis pada saat itu, di mana di dalam internet ini masyarakat dan juga pemerintah dapat menjalin komunikasi dengan baik. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa informasi web di seluruh dunia ini berada di ujung jari seseorang, memberikan ilusi kepada masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak ketahui tanpa ada campur tangan jurnalistik. Nah, jadi penting bagi jurnalis untuk memberikan pengawasan dan atau institusi sosial yang penting dan untuk menyediakan koleksi materi penting yang kredibel, sehingga masyarakat dapat memberikan keputusan yang sangat bijaksana. Namun, seperti yang kita ketahui, masyarakat lebih apatis dari sebelum-sebelumnya. Bukan berarti masyarakat tidak mempertahankan kepentingan atau keinginan mereka untuk menjadi bagian aktif demokratis partisipatif, tetapi melainkan mencari cara untuk menjalankan hak dan tanggung jawab demokrasi mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat luas menggunakan internet untuk mengeluarkan aspirasi mereka mengenai keadaan politik yang terjadi di setiap waktu, di setiap keadaan. Jadi masyarakat meluangkan segalanya di dalam media internet ini agar dilihat oleh masyarakat luas, dilihat oleh khalayak luas. Dan juga masyarakat menggunakan internet ini, seperti kita ketahui bukan hanya masyarakat, tetapi pemerintah juga menggunakan internet. Seperti itu, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman. Jadi masyarakat menggunakan internet ini agar mereka bisa mendapatkan komunikasi yang baik dan juga mendapatkan komunikasi baik dan juga agar aspirasi mereka didengarkan oleh masyarakat luas dan juga pemerintah, seperti itu. Sehingga terjadilah komunikasi yang baik dalam internet ini sendiri. Selanjutnya yaitu paradigma berubah dalam jurnalisme dan hasilnya mengubah standar. Nah, jadi pergeseran paradigma sebagai pergeseran kekuasaan, di mana orang-orang tidak lagi menunggu media atau pemerintah untuk memberikan informasi. Mereka tinggal membuka jaringan internet mereka untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi dengan menciptakan jurnalisme atau jurnalistik mereka sendiri melalui media baru ini, yaitu internet. Nah, jadi teman-teman, masyarakat tidak perlu lagi menunggu media atau pemerintah untuk memberikan informasi kepada mereka tentang
keadaan politik atau keadaan dunia mereka sendiri. Mereka tinggal mencari tahu melalui jaringan internet mereka untuk mengetahui keadaan dunia mereka sendiri, terkhusus keadaan politik di dalam negeri atau keadaan mereka sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu moral warga negara, di mana dalam moral warga negara ini masyarakat mempunyai pendapat atau mengeluarkan pendapat tidak serta-merta langsung membenarkan pendapat mereka. Masyarakat masih mencari pendapat-pendapat orang lain untuk dipertimbangkan dengan pendapat yang telah mereka keluarkan. Jadi mereka masih mencocokkan nih teman-teman pendapat yang telah dikeluarkan dengan pendapat-pendapat orang lain. Melalui apa? Melalui jaringan internet ini. Masyarakat mengakses internet untuk mencari argumen-argumen orang lain untuk dicocokkan dengan atau untuk dipertimbangkan dengan pendapat-pendapat yang mereka keluarkan, seperti itu. Nah, inilah yang diajarkan di dalam moral warga negara ini, bagaimana kita menjadi masyarakat mempunyai moral, seperti itu. Ketika kita berpendapat, tidak serta-merta kita sendiri menerima pendapat kita sendiri membenarkan pendapat kita pun mencari pendapat-pendapat yang lain, dan kita pun harus menghargai pendapat-pendapat orang lain seperti itu untuk dipertimbangkan dengan pendapat kita, karena tidak semua orang dapat menerima argumen atau pendapat kita. Oleh karena itu kita membutuhkan pendapat-pendapat dari orang lain, teman-teman. Selanjutnya yaitu masa depan demokrasi dan juga peran jurnalisme. Nah, menurut Sifri, kita sedang menuju dunia di mana pemberitaan universal tinggal membutuhkan satu klik saja. Pelaporan real time oleh profesional dan juga amatir, visualisasi data yang mempesona yang menceritakan kisah-kisah yang menarik atau kisah-kisah baru yang menarik, dan kemampuan masyarakat untuk menyaksikan pemerintahan mereka dari bawah menjadi lumrah. Nah, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa mereka yang membaca koran cetak tidak akan membutuhkan media internet untuk mendapatkan informasi atau berita yang mereka inginkan. Jadi, mereka yang menggunakan media koran cetak, membaca atau mencari informasi melalui koran cetak, mereka juga membutuhkan internet untuk mencari informasi-informasi lengkap yang mereka butuhkan. Nah, era baru merupakan salah satu di mana media, berita, dan warga yang aktif mengambil ketergantungan mereka bersama. Jadi, seperti yang kita ketahui, yang sudah saya jelaskan tadi, jadi walaupun ada media cetak, jadi masyarakat tetap menggunakan media online untuk mencari informasi lengkap tentang apa yang mereka ingin ketahui. Nah, kemudian kebebasan jurnalistik ada untuk mendukung penyebaran materi yang diperlukan untuk pengaturan diri yang aktif di seluruh masyarakat. Namun, warga harus memahami nih bahwa informasi yang mereka peroleh dari sumber manapun bukan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan mereka pribadi, tetapi untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja nih di dalam kepentingan politik, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai media baru dan masalah lama menggalakkan demokrasi oleh Danny Elliott dan juga Amanda Dekker. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah wawasan teman-teman semua tentang apa saja yang ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Fitri Sundari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.